Assalamualaikum Sobat Belajar. Sudah hampir genap 1,5 tahun loh, sekolah-sekolah belum dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Pemerintah baik mulai dari tingkat pusat sampai dengan satuan pendidikan dengan segala kemampuan dan keterbatasannya berusaha mencari solusi agar pendidikan tetap bisa diterima oleh siswa. Akhirnya pembelajaran berbasis daring dianggap paling memungkinkan untuk itu. Namun ternyata pembelajaran dengan moda ini banyak kendalanya. Yang pertama adalah masalah konektivitas, mulai jaringan internet yang tidak selalu bisa diandalkan atau beli paket kuota internet. Kedua, ada dampak psikososial pada murid karena bosan terlalu banyak video conference, kurang dinamis, dan kesepian, dan peningkatan level stres pada orang tua yang di tengah kesibukannya juga harus membimbing belajar anak, juga berhubungan dengan tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jika ini terjadi terus-menerus, kita khawatirkan akan terjadi yang namanya learning loss. Apa sih learning loss itu? Learning loss adalah situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan, baik umum atau khusus, atau kemunduran secara akademik yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungnya proses pendidikan. Berdasarkan data dari berbagai penelitian, terdapat 3 masalah pokok akibat dari sekolah tidak melakukan pertemuan tatap muka, yaitu yang pertama, penurunan tingkat keinginan belajar. Dengan tidak pergi ke sekolah, kebanyakan siswa merasa seperti nggak punya alasan dan motivasi yang cukup kuat untuk belajar. Ketika biasanya guru memperhatikan mereka secara langsung di kelas, tingkat keinginan belajar relatif lebih terjaga. Tapi saat tidak ada guru, biasanya kesadaran belajar ini pun menurun. Kedua, meningkatnya kesenjangan. Peserta didik yang memiliki fasilitas belajar yang lebih baik, memiliki tingkat keberhasilan dan keterlibatan yang lebih baik dalam belajar, akan semakin lebih tak efektif kalau tes formatifnya tidak maksimal, evaluasi berkurang, sehingga siswa dan guru bisa kehilangan acuan seberapa jauh pembelajaran dikatakan berhasil. Ketiga, munculnya satu generasi yang kekurangan atau tidak belajar sama sekali, parah malah bisa putus sekolah. Nah, ini terutama misalnya terjadi pada jenjang sekolah dasar. Sekolah dasar itu memberikan dasar-dasar wawasan keilmuan akademik dan moral pada siswa. Pada jenjang itu, siswa tengah berada di fase kanak-kanak tengah dan akhir. Anak harus menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Secara formal, mereka mulai memasuki dunia yang lebih luas sekaligus budayanya. Mengembangkan proses kognitif, pengembangan konsep diri, kemandirian, belajar menyesuaikan diri, serta belajar membangun hubungan interpersonal, baik dengan keluarga, teman, sekolah, serta pengembangan moral dan spiritual. Jika terjadi learning loss di usia ini, maka dapat menyebabkan dampak akademik bukan hanya di sisi akademik siswa, namun juga psikologis siswa, sosial generasi, dan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Untuk mencegah atau melakukan mitigasi dampak dari learning loss, dibutuhkan peranan dari orang tua, guru, lingkungan, dan siswa sendiri. Orang tua berperan untuk mendampingi anak dalam pembelajaran online dan mengaplikasikan dengan perbuatan nyata. Pengembangan karakter pada anak membutuhkan peranan orang tua untuk memberikan praktek dan contoh yang baik. Nanti, jika sudah ada pembelajaran tatap muka, orang tua pun juga tetap berperan untuk memantau dan memperhatikan perkembangan siswa. Guru berperan untuk menyampaikan dan mentransfer ilmu, memotivasi siswa, dan menyampaikan materi dengan lebih menarik dan cerdas sehingga siswa tidak bosan, juga mengontrol dan mengawal hasil belajar siswa dan terus berkoordinasi dengan orang tua. Lingkungan juga berperan untuk membangun kebiasaan yang baik. Lingkungan yang menerapkan disiplin belajar dan disiplin waktu dan tidak bermain-main pada jam-jam belajar akan lebih mendukung motivasi belajar anak. Sobat belajar sendiri juga lebih baik jika memiliki kesadaran bahwa belajar itu adalah kebutuhan, bukan kewajiban, dan akan lebih efektif lagi jika dilakukan dengan hati yang senang dan lapang, membayangkan kebahagiaan saat berhasil dan ketidaknyamanan saat hasilnya kurang optimal, serta kesadaran diri untuk selalu mengusahakan kebaikan-kebaikan. Kondisi terkini, Bapak Nadiem Makarim telah mengimbau sekolah-sekolah pada daerah PPKM level 3, 2, dan 1 untuk melakukan tatap muka terbatas dengan diiringi pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini juga untuk menjawab pertanyaan banyak orang tua yang melihat mal, pusat hiburan, semua sudah dibuka, tapi sekolah tak kunjung buka. Tak bisa menciptakan satu generasi yang mengalami lost learning yang gak bisa dibalikan lagi. Ini menjadi tanggung jawab semua pihak,
termasuk orang tua, untuk bisa memonitor sekolah dan protokol kesehatan siswa di sekolah. LBB SSC Tuban telah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mengurangi resiko penularan wabah COVID-19. Setiap siswa, karyawan, dan tentor wajib menggunakan masker dan melarang kegiatan makan minum dalam kelas. Sebelum dan sesudah KBM, ruang kelas disemprot larutan desinfektan. Mengatur penggunaan ruangan agar dalam sehari satu ruangan hanya digunakan untuk satu kali tatap muka saja. Dan setiap kelas jumlah siswanya dibatasi loh, maksimal hanya 12 kursi saja. Sehingga antar tempat berjarak dan lebih kondusif lagi bagi siswa untuk belajar. Setiap siswa datang akan ada pengukuran suhu tubuh dan di lingkungan SSC tersedia banyak spot-spot untuk cuci tangan. Yuk belajar bersama LBB SSC Tuban. Manfaatkan semua fasilitas yang nyaman dan pelayanan kesiswaan seperti pemetaan karakter dasar, gaya belajar, dan pemetaan minat dan bakat, serta kekuatan nilai rapor untuk memilih program studi kuliah yang tepat selepas SMA. Hindarkan diri kita dari bahaya learning loss, selamatkan dunia pendidikan Indonesia, dan marilah bersama-sama berperan membentuk generasi Indonesia tangguh, generasi Indonesia tumbuh. SSC Tuban, hebat!